Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi bersama Nara Language Course. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari tryout yang pertama tahun 2025, textbook IPS topik. Kita akan membahas soal ilgi. Untuk total soal ilgi ada 20 munang ya, ada 20 soal khusus untuk IPS topik. Baik, soal-soal ini dibuat langsung oleh Riri Sam dan teman-teman akademik lainnya. Oke, kita langsung aja dibahas dari soal nomor 1. Baik, seperti biasa sebelum kita menjawab, kita harus baca dulu ya kalimat perintahnya, lalu kita artikan. Kalimat perintah ini untuk 1번에서 2번까지 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Bisa dipotong di sini ya. Lihat krim, gambar dalam berikut. Lalu 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat na atau 단어 kosakata 맞는 yang benar. Jadi diingat kita disuruh lihat gambar sama ngepasin gambarnya dengan kosakata atau kalimatnya. Oke, kita langsung lihat gambarnya. Ini gambar apa ini ya, Robun? Gambar besi beton ya, atau rebar. Atau besi beton. Besi bebek aja deh. Oke, kita langsung lihat di sini. Besi beton apa bahasa Koreanya? 철근 ya. 철근. Di keempat pilihan ini semua ada 철근 ya Robun. Yang tinggal kita cek berarti kalimat di sebelahnya ini. Mana sih yang benar soal 철근? Kita baca dulu nomor 1 ya. 철사를 굽혀요. Artinya apa 굽혀요? Membungkukkan. 철사가 what? Apakah benar? Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu kita artikan ya. 철사로 결속해요. 결속해요 artinya diikat, ro dengan 철사가 what. Kemudian kita lanjut nomor 3, 절단기를 풀어요. 풀어요 artinya membongkar atau melepaskan, 절단기, mesin potong. Kemudian yang nomor 4, 철사를 던져요. 던져요 artinya melempar, 철사 itu kawat. Oke, ini Sam kasih arti secara keseluruhan ya. Baik, kira-kira mana nih jawaban yang tepat guys? Jawaban yang tepat adalah yang nomor 2번. 철사로 결속해요. Diikat ro dengan 철사가 wat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di sini ada gambar apa nih kira-kira? Gambar kuas ya. Kuas bahasa Koreanya apa kira-kira ya Robun? Bahasa Koreanya adalah but. Baik, dari keempat pilihan ini yang ada but, yang ada kata-kata but itu yang mana? Yang nomor 1 sama nomor 3. Berarti bisa dipastikan yang nomor 2 dan nomor 4 itu salah. Langsung kita coret. Nomor 1 dulu kita baca. 붓으로 가구를 말려요. 말려요 artinya mengeringkan. 가구 itu mebel. Ero dengan but kuas. Jadi artinya mengeringkan mebel dengan kuas. Oke, kita cek dulu yang nomor 3 ya. 붓으로 마감재를 칠해요. 칠해요 itu artinya melapisi atau mewarnai atau mengecat. Kemudian magamje. Magamje itu material finishing, kayak pernis gitu. Kemudian busero artinya dengan kuas. Jadi arti secara keseluruhan nomor 3 yaitu mengoleskan atau melapisi material finishing dengan kuas. Nah, kira-kira mana yang tepat? Nomor 1 atau nomor 3? Oke, jawabannya nomor 3. Ini adalah arti secara keseluruhan ya Robun. Bisa ya Robun tulis lagi dan baca ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelumnya di sini kalimat perintahnya udah beda. Kita baca dulu ya. Kalimat perintah ini untuk nomor 3 sampai nomor 5.
다음 질문에 답하십시오. 답하십시오 artinya jawablah pada 질문 pertanyaan dalam berikut. Jadi kita disuruh jawab pada pertanyaan berikut. Oke, kita langsung fokus ke soal nomor 3. Di sini ada kalimat pertanyaan. kita baca dulu. 다음 내용과 관계 있는 것은 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 는 것, yang, it, ada, 관계, hubungan, kwa, dengan, neong, isi, dalam berikut. Kita disuruh nyari yang it, ya, 관계 it, yang ada hubungannya. Oke, kita langsung ke bawahnya. Di sini ada 3 kata, guys. Ada nun, ada 가격, ada 결정. Nun artinya mata atau salju. 가격 itu harga. 결정 itu keputusan. Oke, kita langsung cek nih, mana sih dari keempat pilihan ini yang ada hubungannya sama nun, 가격, dan 결정. Nomor 1, 올리다. Nomor 2, 쓰다. Nomor 3, 내리다. Nomor 4, 마감하다. Kita langsung cek artinya ya. 올리다 itu artinya ada banyak, guys. Ini dia. Ada menaikkan, ada mengangkat, ada mengunggah, dan menyampaikan. Kemudian yang 쓰다 itu ada memakai, ada pahit, ada menulis, ada menggunakan. Dan 내리다 ada turun, menurunkan, atau membuat. 마감하다 itu ada menyelesaikan, menutup, dan mengakhiri. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah 3번, nomor 3. Oke, jadi nanti kata-katanya itu bisa 눈을 내리다, atau 가격을 내리다, atau 결정을 내리다. Oke, di sini yang 여러분 perlu perhatikan ada kata membuat. Loh, Sam, membuat kan 만들다, kok bisa 내리다? Oke guys, 내리다 itu artinya bisa berganti sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kata bendanya. Kalau 내리다 yang artinya membuat, maka dia harus ada hubungannya sama sesuatu hal yang kata bendanya itu nggak kelihatan tapi ada hasilnya. Contohnya, membuat keputusan atau membuat perintah. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh. Jadi 내리다 bisa berarti membuat kalau kata bendanya itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi ada hasilnya. Tapi nggak semuanya bisa ya. Nggak semua kata benda yang nggak kelihatan tapi ada hasilnya itu bisa disambungkan dengan 내리다. Oke, sampai sini paham? Berarti jadinya bisa 눈을 내리다. Apa artinya 눈을 내리다? turun salju. Kemudian ada 가격을 내리다. Artinya menurunkan harga atau memotong harga gitu juga boleh. Kemudian ada 결정을 내리다. Oke. 내리다 artinya membuat keputuskan atau memutuskan. Nah, gitu ya. Kalau 올리다, kenapa 올리다 salah, Sam? Kan 올리다 ada hubungannya sama 가격, sama nun. Yes. 올리다 kalau disandingkan dengan nun, 눈을 올리다 itu artinya bukan menaikkan mata atau salju ya, tapi lebih kayak menaikkan standar gitu. Jadi kayak standarnya kita jadi lebih pemilih gitu. Itu maksud dari kata 눈을 올리다. Kemudian 가격을 올리다 itu juga bisa. Artinya apa? Menaikkan harga. Tapi kalau 결정을 올리다 itu nggak bisa, guys. Oke, sampai sini paham? Gitu ya. Kemudian 쓰다. 쓰다 itu juga nggak bisa. 마감하다 itu juga nggak bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Masih dengan pertanyaan dan kalimat perintah yang sama, yaitu kita disuruh nyari apa? Yang ada hubungannya. 관계 있는 것. Kita baca dulu. Ada 지구, 머리, dan 기계. 지구 itu bumi, 머리 itu kepala, 기계 itu mesin.
Mana nih yang ada hubungannya sama keempat pilihan? 1번 돌다, 2번 작동하다, 3번 감다, 4번 멀다. Oke, ini langsung saya kasih terjemahannya. Dolda itu bisa berputar, bisa berkeliling, bisa beroperasi. 작동하다 bisa berfungsi beroperasi. 감다 itu menutup, melilit, menggulung. 멀다 itu jauh, lama, dan buta. Buta ya, nggak kelihatan gitu. Oke, mana kira-kira jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang 1번. 돌다. Loh, kok bisa, Sam? Oke, kita langsung ke jigu. Jigu itu bisa disambungkan dengan 돌다. Jadi dia masih ada hubungannya dengan 돌다. Contohnya, 지구를 돌아요. 지구를 돌아요. Artinya apa? Mengelilingi bumi atau memutari bumi. Gitu ya. Kemudian mori. Mori itu juga bisa. 머리를 돌다. 돌다. Atau 돌아요 ya. 머리를 돌아요 itu artinya apa? Apakah kepala berputar? Artinya adalah pusing atau sakit kepala ya. Jadi sakit kepala yang muter-muter, jadi pening banget itu orang Korea sering ngomongnya 머리를 돌아. 내 머리가 너무 도는 것 같아. Kayak gitu. Ya, kemudian 기계. 기계 itu juga ada hubungannya dengan 돌다. 기계를 돌아요. Yaitu apa? Mengoperasikan mesin. Gitu ya. Oke, di sini juga bisa partikelnya ini juga bisa berbeda. Misal 지구가 돌아요, 머리가 돌아요, gitu juga bisa ya. Oke, semua meskipun artinya agak sedikit beda, tapi mereka masih ada 관계 있는 것, masih ada hubungannya. Jadi 돌다 itu masih ada hubungannya dengan jigu, dengan mori, dan dengan gige, gitu ya. Loh, Sam, kan 작동하다 juga ada hubungannya dengan gige. Kenapa nggak yang nomor 2? Oke, 작동하다 itu memang ada hubungannya dengan gige. Tapi nggak ada hubungannya sama kedua kata ini. Why? Kenapa? Karena 작동하다 itu untuk kata benda yang bisa mesin, yang ada listriknya. Misal remote, atau mesin, atau TV. Nah, itu ada hubungannya dengan 작동하다. Tapi kalau bumi dan kepala itu kan bukan sesuatu yang terbuat ada listriknya. Itu nggak bisa pakai 작동하다 ya, Robun. Misal kepalaku mulai berfungsi dengan baik nih. Itu nggak bisa pakai 작동하다 ya. Karena kepala bukan dari mesin, bukan dari listrik segala macam gitu. Jadi nggak bisa pakai 작동하다. Begitu juga dengan si jigu itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kamta itu juga nggak bisa ya, Robun. Kamta itu ada hubungannya dengan apa? Dengan perban atau dengan mata. Misalnya, 눈을 감아요. Saya menutup mata. 눈을 감아요. Itu bisa ya. Tapi nggak ada hubungannya sama gige, mori, ataupun jigu. Molta juga sama. Molta ini artinya jauh, lama, atau buta. Kok bisa buta? Iya, kalau dia disambungkan dengan kata mata. 눈이 멀어요. Baik, sudah paham ya Robun? Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di sini kita lihat lagi apakah kalimat pertanyaannya masih sama? Udah beda ya. Di sini kalimat pertanyaannya adalah 관계 없는 것, yang nggak ada hubungannya. Kita disuruh nyari, diingat yang nggak ada hubungannya. Pastikan membaca betul-betul kalimat pertanyaannya ya. Kita lihat di sini ada 걸다. Oke, 걸다 itu artinya ada apa aja sih? Di sini saya langsung kasih artian secara keseluruhan dari 걸다 ya. Yaitu ada menggantung, bertaruh, menelepon, mengajak, memulai pembicaraan. Banyak banget, Sam, dan itu kok nggak berhubungan ya? Yes, memang. Karena 걸다 itu artinya akan berbeda kalau disandingkan sama kata benda yang berbeda juga. Kita langsung aja. Di sini
Kita lihat dari keempat pilihannya. Ada mal, ada kerim, ada chona, ada 성격. Oke, kita harus cari yang nggak ada hubungannya. Golda, apakah ada hubungannya dengan mal? Yes. Kok bisa? Ya dari kalimat 말을 걸어요. 말을 걸어요. 말을 걸어요 itu artinya apa? Mengajak mal berbicara atau memulai pembicaraan. Itu artinya 말을 걸어요. Gitu ya. Kemudian, apakah ada hubungannya dengan gerim? Yes, ada. Karena apa? Nanti kalimatnya jadi gerim을 걸어요. Artinya apa? Menggantungkan gerim, gambar. Kemudian kita ke nomor 3. Ada hubungannya nggak dengan Jona? Pasti ada. Karena nanti akan ada kalimat 전화를 걸어요. Artinya menelepon. Oke, berarti jawabannya yang mana ya, Robun? Yang nomor 4. Jadi dia nggak ada hubungannya sama 성격. 성격 itu kepribadian. Kenapa kepribadian nggak ada hubungannya? Ya memang nggak bisa disatuin antara Golda sama 성격. Oke. Nah, di sini yang perlu saya tambahin, bertaruh itu juga artinya Golda. Misalnya, 사랑을 걸어요. Aku mempertaruhkan cintaku gitu ya. 사랑을 걸어요. Oke, dia bisa digunakan untuk mempertaruhkan si cinta. Apakah bisa digunakan untuk mempertaruhkan kepribadian? Nggak bisa ya. Jadi nggak ada hubungannya. Kayak gitu ya ya Robun. Kita lanjut ke soal nomor 6. Baik, di sini kalimat perintahnya udah beda guys. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah yang paling benar yang akan mengisi atau yang akan masuk pada bagian kosong. Di sini kalimat perintahnya untuk nomor 6 sampai nomor 9 ya. Kita diingat-ingat suruh nyari binkan yang benar untuk dimasukkan ke binkannya. kita baca dulu guys. 침실에는 옷장 외에도 이불이나 베개를 보관할 수 있는 뭐뭐뭐이가 필요합니다. Kita artikan dulu. 침실에는 di 침실 ruang tidur atau kamar tidur. Kemudian langsung dari belakang 필요합니다. membutuhkan titik-titik yang bisa menyimpan. Oke, di sini ada kata kunci menyimpan. BG bantal, ina atau 이불 selimut, 옷장 외에도 juga selain 옷장 lemari. Jawaban yang tepat apa kira-kira ya Robun? Kita langsung lihat ke nomor 1. 서랍장 artinya apa? Laci atau bupet. 식탁 itu meja makan. 거울 itu cermin. 의자 itu kursi. Nah, di sini ada kata kunci 보관. Apa bukan yang menyimpan ya? Untuk menyimpan apa? Si ibul atau si BG. Jawabannya yang mana ya, Robun? Jawabannya adalah yang nomor 1. 서랍장. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Masih dengan 빈칸. Langsung kita baca. 기계에 기름을 뭐뭐뭐뭐 하지 않으면 마찰로 고장이 날 수 있습니다. 으면 jika jian tidak melakukan titik-titik girim. Girim itu bisa berarti minyak atau oli. Minyak atau oli. Oli itu artinya bisa engine oil atau girim. Nah, girim itu artinya ya kalau nggak minyak ya oli atau bensin. Pada gigi mesin 마찰로 고장 날 수 있습니다. 수 있습니다. bisa muncul 고장 kerusakan
Macallo. Lo ini artinya disebabkan. Macal itu adalah pergesekan. Cari kata kerja atau kata benda yang bisa dikata kerjain, yang bisa nempel sama kirim. Ingat, kirim itu apa? Minyak, oli, atau bensin. Sesuatu yang benda cair. Oke? Kita langsung lihat di 4 pilihan. Nomor 1, jorip. Jorip apa artinya? Rakit atau perakitan. Apakah perakitan bisa digunakan untuk merakit minyak? Nggak bisa ya. Berarti jawaban nomor 1 salah. Langsung kita coret. Gitu. Kemudian nomor 2, yunar. Yunar itu artinya pelumasan. Oke, apakah pelumasan bisa untuk kirim? Bisa untuk minyak? Yes, bisa. Oke, tapi sebelum kita jawab, kita cek nomor 3 dan 4 ya. Kali aja ada jawaban yang mirip-mirip. Langsung kita cek nomor 3, suri. Suri artinya perbaikan. Jojong itu artinya apa? Penyelarasan, penyesuaian, atau penyetelan, itu arti jojong. Yang mana kira-kira yang paling tepat yang bisa pakai objek kirim? Dari keempat pilihan tersebut, jawabannya adalah yang nomor 2번, 윤활. Oke, jadi arti secara keseluruhan adalah jika tidak melakukan pelumasan kirim minyak atau oli pada mesin, bisa muncul kerusakan disebabkan pergesekan. Oke, sampai sini paham? Gitu ya. Kenapa nomor 3 salah? Ya, perbaikan itu terlalu umum, guys. Nggak bisa untuk kayak perbaikan minyak gitu ya. Itu nggak bisa. Apalagi jojong. Jojong penyetelan itu untuk apa? Ya untuk mesinnya, bukan untuk minyaknya. Oke? Bukan untuk oli atau bensin ya. Bukan untuk benda cair lah intinya ya. Jawaban yang tepat nomor 7 adalah yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 8. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, nomor 8 masih dengan bin kan. Kita baca dulu. 작업복을 입은 후에 안전화를 뭐뭐뭐뭐 현장에 들어가야 합니다. Kita artikan dulu. Ibn huwe. En huwe atau nian huwe artinya setelah. Tata bahasa yang artinya setelah. Ib memakai. 작업복 pakaian kerja. 안전화를 뭐뭐뭐뭐 현장에 들어가야 합니다. 안전화 apa? Sepatu safety. Sepatu safety. 현장에 들어가야 합니다. harus 들어가 masuk ke 현장 lapangan. Oke, ini bukan lapangan yang buat main sepak bola gitu ya, bukan. Jadi kayak lapangan, misal di dalam suatu PT atau pabrik itu kan ada satu tempat office, 2 ada lapangan. Lapangan yang dimaksud ya adalah lokasi produksi gitu. Itu 현장. Oke? Maka jawaban yang tepat apa? Kita lihat nomor 1. Artinya nomor 1 apa? 신지만. Yaitu memakai tapi. Kemudian 신으려고 bermaksud memakai. Kemudian 신은 후 setelah memakai. 신고 memakai lalu. Artinya apa guys? Cut action. Jawabannya yang mana guys? Oke, kita lihat nomor 1. 신지만 apakah bisa? Nggak bisa ya. Tata bahasa jiman itu hanya bisa untuk sesuatu yang kontras. Maksudnya kontras gimana? Ya sebelum sinjiman itu semisal dia lagi ngomongin plus. Lagi ngomong plus ya. Maka setelah sinjiman, setelah jiman itu harus ada negatif. Harus ada plus dan minus. Harus ada positif dan negatif. Kita lihat apakah di sini ada kontras. Nggak ada ya, maka nomor 1 salah. Kemudian kita lihat nomor 2, 신으려고 bermaksud memakai. Apakah bisa?
Nggak bisa. Yang perlu ya Robin perhatikan, kalimat ini adalah kalimat yang berurutan. Dilihatnya dari mana berurutannya? Jadi dilihat di sini ada tata bahasa Nian Hue. Jadi setelah memakai ini, terus habis itu memakai anjonhwa, kemudian apa harus masuk ke hyonjang. Jadi ada 3 kegiatan yang berurutan. Jadi sinerioku nggak bisa. Kalau mau kamu pakai sinerioku harus ditaruh di belakang. Oke? Maka kita harus cari yang ada tata bahasa berurutan yang bisa digunakan untuk kalimat berurutan, yaitu antara nomor 3 dan nomor 4. Mereka ini bisa digunakan untuk tata bahasa berurutan juga, guys. Tapi bedanya kalau yang nomor 3, kalau di sini sudah ada nian hue di depannya, maka jangan dikasih lagi. Nanti akan terlalu membingungkan dan terlalu lebay. Jadi pilih salah satu. Oke, ke nomor 4. Apakah Shinko yang paling benar? Yes, jawabannya adalah yang nomor 4. Karena go, tata bahasa go itu dia lebih fleksibel. Dia bisa digunakan lebih dari satu dalam satu kalimat. Jadi setelah ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Ya, dia bisa digunakan untuk kalimat berurutan dan bisa dipakai berulang kali. Beda sama nian hue. Oke, jadi nian hue itu akan lebih baik digunakan satu aja dalam satu kalimat. Emang bisa nian hue ada 2 di dalam satu kalimat. Akan tetapi itu harus diselesaikan dulu. masih dengan 빈칸, 한국에서는 옛날에는 집원 주소를 사용했지만 지금은 뭐뭐뭐뭐 주소를 사용합니다. 한국에서는 di Korea 옛날에 dulunya atau pada sebelumnya atau pada dulunya ya. 집원 주소를 사용했지만 사용했 pernah atau telah menggunakan 주소 alamat, 집원 berdasarkan nomor tanah atau kafling atau tanah. Kemudian 지금은 cut action. Kemudian ada jiman tapi 지금은 sekarang 사용합니다 menggunakan 주소 alamat titik. Oke, ini ada di 정보 ya guys. Kalau 여러분 perhatian sama 정보, 한국의 주소 kalau nggak salah apa dosi ya lupa ya Sam. Di situ ada penjelasan soal 집원 주소. Oke, jadi kalau dulunya di Korea itu sebelum tahun 2014 mereka menggunakan alamat berdasarkan nomor kafling gitu ya. Nah, tapi setelah itu mereka pakai apa? Jawabannya pakai 도로명 alamat berdasarkan nama 도로 jalan. Kemudian kalau yenal ini artinya dulu, 우편번호 itu kode pos, kemudian 전화번호 itu nomor HP. Gitu ya. Sam baca sekali lagi di Korea dulunya menggunakan alamat berdasarkan nomor kafling, akan tetapi sekarang menggunakan alamat berdasarkan nama jalan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Baik, di sini kalimat perintahnya udah beda ya guys. Untuk nomor 10 sampai nomor 15. 다음을 보고 물음을 답하십시오. Lihat berikut, lalu jawablah pada pertanyaan. Atau jawablah pada pertanyaan dengan melihat berikut. Nomor 10. 전자레인지 사용법 중에 가장 알맞은 것은 무엇입니까? Apa yang paling benar pada antara atau di antara Bob itu cara, sayung itu penggunaan ya. Berarti cara penggunaan 전자레인지 microwave. Kita disuruh nyari yang paling benar. Oke, kalau misalnya ada bacaan agak panjang gini, kita langsung ke nomor 1 ya guys. Langsung ke pilihannya. 1번.
일반 접시도 사용할 수 있다. Artinya, el su ita bisa sayunga menggunakan do juga 접시, piring ilban umum. Bisa menggunakan juga piring umum. Gitu ya, atau piring yang biasa gitu. Kita lanjut ke nomor 2. 뚜껑을 꼭 닫아야 한다. Artinya apa? Aoya handa harus menutup kok dengan rapat. Jadi kok itu banyak artinya, bisa dengan rapat atau harus gitu ya. Tukong tutupnya. Kemudian nomor 3, 이분 ini 사용할 수 없다. 수 없다 tidak bisa 사용하 menggunakan ini dalam 2 menit. 4번 사용 후 청소해야 한다. Harus apa? 청소해. Membersihkan sa용 후 setelah digunakan ya. Ini arti secara keseluruhan. Oke, yang mana kira-kira jawabannya, 여러분? Kita cek nomor 1. Apakah benar? Apakah ada kata-kata ilban 접시? Nggak ada ya, berarti nomor 1 salah. Kita lanjut ke nomor 2. Harus menutup tutupnya dengan rapat. Apakah ada kata-kata tukong dan kata-kata menutup? Oh, ada di sini di nomor 2, yaitu tukong은 살짝 열어주세요. Tukong itu tutupnya, 열어주세요. Tolong buka 살짝 sedikit. Apakah cocok dengan nomor 2? Salah ya, kalau nomor 2 disuruh nutup rapat-rapat. Sementara di sini penggunaannya itu harus dibuka sedikit. Kemudian yang nomor 3, 이분 이내 사용할 수 없다. Tidak bisa menggunakan dalam 2 menit. Apakah ada kata-kata 이분 이내 사용할 수 없다? Oh, ada kata-kata ibun sama sayung nih, Sam, di nomor 3. Kita cek dulu ya. Jimaseo, tidak boleh sayonga menggunakan isang lebih ibun dari 2 menit. Jadi nomor 3 itu nggak boleh digunakan lebih dari 2 menit. Berarti harus apa? Harus digunakan selama 2 menit, nggak boleh lebih. Apakah cocok dengan nomor 3? Nggak cocok ya. Kalau nomor 3 bilangnya nggak bisa dalam 2 menit. Padahal bisanya dalam 2 menit, yang nggak boleh itu lebih dari 2 menit ya. Maka nomor 3 salah. Berarti jawabannya yang nomor berapa? Nomor 4. Kita baca dulu. 사용 후 청소해야 한다. Setelah digunakan harus dibersihkan. Oke, ada di sini ya. 사용 후. Setelah digunakan, 깨끗이 닦아주세요. Tolong lap dengan bersih. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Baik. 은행 송금 방법 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan mengenai pengumuman cara transfer lewat bank. Neng itu bank ya. Kita disuruh nyari yang tepat sama penjelasan. Oke, tapi jangan langsung fokus ke sini. Langsung ke pilihannya, 여러분. 송금 후 송금 확인서를 받지 않아도 된다. Artinya apa? Boleh, AO도 boleh, jian tidak, but menerima 확인서. 확인서 apa 확인서? Yaitu bukti 송금 transfer hu setelah 송금은 transfer. Ya, jadi maksudnya nggak apa-apa nih nggak nerima bukti transfernya. Apakah benar? Kita coba cari yang ada 확인서nya. Oh, di sini Sam. Di poin ketiga, kita baca dulu. 송금 후에는 setelah transfer, 송금 확인서를 반드시 받아야 합니다. 받아야 합니다. Harus menerima 반드시 dengan pasti. 송금 확인서nya
yaitu bukti transfernya. Jadi benar-benar harus diterima, guys. Berarti nomor 1 salah. Kalau nomor 1 kan boleh nggak diterima ya, padahal harus diterima. Kemudian yang 2번, 해외 송금은 24시간 가능합니다. 송금 transfer 해외 luar negeri 가능합니다 bisa atau memungkinkan 24시간 selama 24 jam. Oke, kita cek mana yang ada 해외 송금. Oh, ada. Ini di poin keempat. Kita baca dulu. 해외 송금은 transfer luar negeri 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 가능합니다. Loh, kok panjang? Oke, kita harus lihat ya. Di sini ada jam-jamnya. 가능합니다. Bisa dilakukan dari jam berapa? Dari 9 jam 9 pagi setiap hari kaji sampai jam 5 ohu sore. Jadi, untuk 해외 송금 hanya bisa dilakukan jam 9 sampai jam 5. Apakah cocok dengan pilihan nomor 2? Nggak cocok ya. Kalau nomor 2 itu nyuruh apa? Nyuruh ngasih tahu kalau 해외 송금 itu bisa 24 jam. Jadi nomor 2 salah. Kita lanjut ke nomor 3. 송금 비용은 apa biong? Biaya ya. 송금 transfer. 송금액에 따라 차이가 있다. Ita ada cai perbedaan etara mengikuti jumlah atau nilai songgem transfer. Apakah cocok? Kita coba cari songgem biong. Loh, Sam, songgem biong nggak ada nih di sini. Oke, perhatikan baik-baik ya Robun. Di sini ada kata susuryo. Biong dan susuryo itu sama. Susuryo dan biong itu juga sama. Artinya apa? Biaya. Oke, kita baca dulu. 송금 수수료는 비aya transfer. 송금액에 따라 달라집니다. 달라집니다 apa? Berbeda atau menjadi berbeda. Etara mengikuti 송금액 jumlah transfernya. Jadi ada perbedaan ya. Maka jawabannya nomor 3 benar apa salah? Oke, jawabannya benar ya, yaitu nomor 3. Nomor 3 itu bilangnya kalau biaya transfer ada perbedaan mengikuti jumlah transfernya. Sama kayak yang dikatakan di poin kedua. Jawabannya nomor 3 ya. Tapi kita lanjut dulu mengartikan nomor 4. 송금은 transfer 은행 지점에서만 할 수 있다. 할 수 있다 bisa dilakukan man hanya di 지점 kantor cabang eneng bank. Apakah benar? Oke, jelas salah ya karena di sini ada kata-kata 송금은 transfernya online banking yaitu melalui online banking ya. 또는 atau 은행 지점을 통해 할 수 있습니다. bisa dilakukan 통해 melalui 지점 cabang 은행 bank gitu. Makanya salah karena nomor 4 hanya bilang kalau transfer itu cuma bisa di 은행 지점 padahal juga bisa pakai online banking gitu ya. Kita lanjut ke nomor 12. Ini arti secara keseluruhan ya. Ya Robun tinggal di stop, di pause atau bisa lanjut. Oke. Kalau misalnya penjelasan saya agak panjang, bisa di skip aja ya. Kita lanjut nomor 12. 소화기 사용법에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? 맞는 yang benar. Ero dengan 설명 penjelasan. 대한 tentang bab cara sayung penggunaan soagi apar. Apar itu apa sih? Alat pemadam kebakaran. Oke, kita disuruh nyari yang benar sesuai dengan penjelasannya. Nomor 1, langsung kita baca. 먼저 불에 가까이 간다. 먼저, pertama, 간다,
pergi, gakai, mendekati, bure, pada api. Apakah benar? Kita lihat monjo yang pertama. Yang pertama tuh yang mana sih? Yang ini ya, iltangge. Oke, iltangge itu artinya tahapan pertama. Jadi ini tahapan pertama, kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tahapan keempat. Oke, apakah benar pertama-tama disuruh mendekatin apinya? Kita baca di sini. 소화기의 몸통을 잡고 안전핀을 뽑는다. Jadi, 소화기의 몸통을 잡고 memegang 몸통, badannya, tabungnya itu ya, 소화기, pargo, lalu 안전핀을 뽑는다 itu mencabut. 안전핀 itu pin safety-nya. Jadi kalau 여러분 tahu apar, pernah lihat apar itu pasti ada kayak pin safety-nya. Nanti cara penggunaannya ya harus dicabut dulu baru bisa dipakai. Gitu. Apakah cocok dengan nomor 1 di sini? Nggak cocok ya. Karena nomor 1 bilang yang pertama dilakuin itu harus pergi mendekati api. Jadi nomor 1 salah. Kita cek nomor 2. 손잡이를 먼저 눌러야 한다. Monjo, ada monjo lagi guys. Monjo itu apa tadi? Pertama. 눌러야 한다. Harus nullo. Menekan apa? 손잡이, pegangan. Apakah benar tahapan pertama itu adalah suruh megang pegangannya? Salah ya. Karena seperti yang barusan saya baca, yang pertama harus dilakukan itu suruh megang tabung aparnya dulu. Baru suruh nyabut anjon pinnya. Nomor 2 salah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. 노즐을 사람에게 향한다. 향한다 itu mengarahkan. ege kepada saram orang. 노즐 itu mulut selangnya atau mulut pipanya gitu. Ini nozzle. Apakah benar? Kita cek. Nomor 1 tadi kan sudah kita baca nih. Nomor 2. 노즐을 잡고 불쪽을 향한다. Artinya 노즐을 잡고 pegang nozzle-nya, go lalu 향한다 mengarahkan 불쪽 ke arah bul api. Gitu ya. Jadi dia nyuruh setelah dipegang nozzle-nya, setelah dipegang mulut pipanya itu atau mulut selangnya, itu kita harus ngarahin ke api, bukan ngarahin ke saram. Jadi nomor 3 salah. Oke, 1, 2, 3 salah berarti jawabannya nomor 4. Kita baca dulu ya. 안전핀을 먼저 제거해야 한다. Artinya pertama harus ngapain? 제거해야 한다. Menghilangkan 안전핀. Pin safety-nya. Apakah benar? Yes, benar. Karena apa? Jadi kata-kata 안전핀을 뽑는다 itu ada di tahapan 1단계, tahapan yang 먼저, pertama. Gitu ya. Ada pertanyaan ya, Robun? Kita lanjut ke nomor 13. Ini arti secara keseluruhan ya, bisa ditulis lagi. Kita lanjut ke nomor 13. Ada grafik, guys. Ada grafik. 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan 설명, penjelasan에 대한 tentang grafik dalam berikut. Kita suruh nyari yang benar lagi. Kita cek dulu deh di sini judulnya ya. 2024년 월별 산업재해 발생 건수. 건수 itu kasus atau jumlah kasus, su itu jumlah, 건 itu kasus, 발생 terjadi, 산업재해 kecelakaan, 산업 industri atau kecelakaan kerja, 월별 별 itu masing-masing, 월 bulan, 2024년 pada tahun 2024. Oke, kita langsung lihat di nomor 1. 3월이 가장 사고가 적다.
kita lihat 3월. Ini dia. 3월 itu apa? Bulan Maret. Bulan Maret katanya apa nih? Sago kecelakaannya 가장 적다. paling sedikit. Apakah benar? No, guys. Yang bulan Maret itu yang paling banyak ya, itu dengan 15 kasus. Oke, jadi nomor 1 salah. Kita lanjut ke nomor 2. 2월보다 4월이 사고가 더 많다. Oke, artinya apa? Jadi bulan Iwol, kemudian bulan 4월, ini ya. Bulan 4월이 사고가 더 많다. 더 많다. Artinya lebih banyak sago kecelakaan 4월, bulan April boda daripada bulan Februari. Apakah benar? Yes, benar ya. Jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi memang benar kalau yang bulan April itu lebih banyak daripada bulan Februari. Kalau Februari cuma 8 kasus, kalau April 10 kasus. Jawabannya nomor 2. Tapi kita cek lagi nomor 3 ya. 2월 사고 건수는 jumlah kasus sago kecelakaan 1월 pada bulan Januari 10건이다. 10건 itu apa? 10 kasus. Apakah benar? No, salah ya, karena dikatakan yaitu 12건. 12 kasus. Nomor 3 salah. Nomor 4 salahnya kenapa? Kita cek. 4개월 동안 selama 4 bulan, 동안 itu selama ya. 4개월 4 bulan, 사고는 kecelakaan 계속 줄어들었다. Terus menerus 줄어들었다, menurun. Apakah benar? Enggak ya. Di sini zigzag semua. Enggak terus menerus turun, tapi zigzag naik turun ya. Jadi nomor 4 salah. Paham ya, Robun? Oke, ini dia arti secara keseluruhan ya. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, ada gambar lagi guys. Kita lihat dulu ya. 다음 지시 표지에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan tentang 표지 rambu atau peringatan 지시 perintah dalam berikut. Oke, ini adalah 지시 표지nya. Kita cek dulu gambarnya. Di sini ada gambar apa, guys? Ada orang lagi megang colokan ya. Ini tangan nih. Ini colokannya. Kemudian ada tanda apa ya, Robun? Nggak boleh dideketin ya antara yang si lubang locknya, lubang stop kontaknya sama colokan stop kontaknya. Artinya apa? Suruh nyabut. Jadi suruh nyabut atau suruh memisahkan. Karena ada tanda ini ya. Ada tanda panah. Kita langsung lihat ke nomor 1. 전기 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 분리하십시오 itu pisahkanlah atau cabutlah. Suruh nyabut apa? Suruh nyabut ini. Ada rel ya. 전기 플러그 yaitu apa? Plug listrik atau lubang listrik colokan itu. Eso dari konsent stop kontak. Apakah benar? Yes. Jawabannya nomor 1. Kok bisa? Ya ini ada tanda panah. Jadi nggak boleh dideketin, suruh misahin gitu loh. Suruh dipisah ya. Stop kontak sama plugnya itu, sama lubang colokannya ya. Jawabannya udah ketahuan nomor 1. Oke, tapi kita lihat dulu kenapa nomor 2 salah. 전기가 흐를 때 saat 전기 listrik mengalir 플러그를 꽂으십시오. Suruh ngapain? Suruh menancapkan plugnya. Gitu ya. Ini nggak boleh. Jelas salah. Gitu. Karena nggak disuruh nancepin, tapi disuruh misahin.
Kemudian nomor 3, 전선이 손상되어도 meskipun rusak 전선 kabelnya, kabel listriknya, 계속 사용하십시오. Pergunakanlah 계속 terus menerus. Ini juga nggak boleh berbahaya ya. Kemudian nomor 4, 감전되지 않도록 supaya 지안 tidak 감전돼 tersengat atau tersetrum 플러그를 꼭 잡고 꽂으십시오. Tancapkanlah dengan memegang dengan erat plugnya. Oke, gitu ya. Ini juga salah. Jadi jawabannya nomor 1. Ini juga ada di Jongbo apa Hui ya kalau nggak salah di buku textbook 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. 병원 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apa yang sama atau benar dengan penjelasan tentang pengumuman rumah sakit? Kita langsung lihat ke nomor 1. 접수는 pendaftaran haru 종일 중단 없이 가능합니다 atau 가능하다. Bisa 중단 없이 tanpa jeda haru 종일 seharian. Apakah benar kalau pendaftarannya tanpa jeda? Kita langsung lihat. 진료 접수는 pendaftaran perawatan 오전 8시부터 시작되며 dimulai dari jam 8 pagi, 점심시간에는 yaitu pada jam makan siang dari jam 12 sampai jam 1. 접수가 pendaftarannya 중단됩니다. di jeda. Jadi salah ya nomor 1. Kenapa? Nomor 1-nya bilang itu nggak di jeda. Padahal di jeda saat makan siang. Kita lanjut ke nomor 2. 응급환자는 pasien darurat 밤에도 진료를 받을 수 있다. Bisa menerima perawatan juga pada malam hari. Apakah benar? Kita lihat yang ada kata-kata 응급환자. Ini ya. 응급환자는 pasien darurat 24시간 진료가 가능합니다. Bisa 진료, merawat atau dapat perawatan 24시간 selama 24 jam. Apakah benar? Yes, benar ya. Karena malam hari itu juga termasuk apa? Juga termasuk 24 jam. Berarti dia bisa dapat perawatan pagi, siang, sore, malam. Full gitu 24 jam ya. Jawabannya nomor 2. Kita cek dulu kenapa nomor 3 salah. 진료 접수는 pendaftaran perawatan 오후 1시에 끝난다. Selesai pada jam 1 siang. Apakah benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena yang selesai pada 1 siang itu adalah jam makan siang, bukan jam selesai pendaftaran. 점심시간에도 접수를 계속한다. 계속한다 terus dilakukan 접수 pendaftaran itu juga pada siang waktu 점심 makan siang. Itu juga salah ya. Karena pada jam makan siang itu dijeda atau diberhentikan. Oke, jawabannya adalah yang nomor 2. Ini arti secara keseluruhan ya, bisa ditulis lagi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. 추라와 관련된 설명으로 알맞은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan cura, delivery. Jadi cura itu artinya bisa delivery atau pengiriman, sama aja ya. Kita langsung lihat ke nomor 1. Cura 전에, sebelum cura pengiriman. Kemudian langsung dari belakang. 품질 검사를 하지 않아도 된다. 아어도 된다. boleh. 지안, tidak. Melakukan komsa, inspeksi atau pemeriksaan 품질, quality atau kualitas. Apakah benar? Kita lihat. Oh, di sini ada cura 전에. cura 전에 품질 검사를 반드시
실시해야 합니다. Artinya adalah sebelum delivery 해야 합니다. harus 실시하 dikerjakan atau dilakukan atau melakukan 반드시 itu juga harus ya artinya 검사, inspeksi, 품질 kualitas. Ini salah ya karena nomor 1 bilangnya nggak apa-apa nggak ngelakuin inspeksi. Padahal di bacaannya itu harus ya, harus inspeksi, harus melakukan pemeriksaan kualitas ya sebelum pengiriman. Jadi nomor 1 salah. Kita cek ke nomor 2. 제품에는 pada produk 출하 날짜와 번호를 쓰지 않는다. Tidak dituliskan nomor dan tanggal delivery. Apakah benar? Oke, di sini ada kata-kata 제품에는. Kita cek yang mana nih? Oh, di sini. Di sini ada tulisan 모든 제품에는. Pada semua produk atau pada produk semuanya 출하 날짜와 번호가 표시됩니다. 표시됩니다 ditampilkan atau dituliskan atau ditandai. Itu arti 표시됩니다. 번호 itu nomor, 와 itu dan, 날짜 itu tanggal, 출하 delivery. Jadi maksudnya adalah pada produk semuanya ditampilkan atau ditandai atau dituliskan nomor sama tanggal delivery. Apakah cocok sama nomor 2? Nggak cocok ya guys. Kalau nomor 2 bilangnya nggak apa-apa nggak ditulis. Ya. Jadi nomor 2 salah. Kita lanjut ke nomor 3. 출하 일정이 바뀌어도 meskipun berubah jadwal delivery 보고하지 않아도 된다. Boleh tidak 보고하 melapor. Apakah benar? Yang ada kata-kata 일정 yang mana? Ini ya. 일정이 변경될 경우 jika 변경돼 berubah 일정 jadwalnya baru 보고해야 합니다. Harus melapor baru secara langsung. Jadi nomor 3 apakah cocok sama bacaannya? Nggak cocok juga ya. Kalau nomor 3 kan nggak apa-apa, nggak lapor. Padahal seharusnya harus lapor. Jadi nomor 3 salah. Kita lanjut ke nomor 4. 출하 전 품질 검사를 하고 서류를 제출해야 한다. 출하 전 sebelum delivery 품질 검사를 하고 melakukan inspeksi quality atau kualitas lalu atau dan 서류를 제출해야 한다. Apa 제출해야 한다? Harus 제출하 menyerahkan 서류 dokumen. Apakah benar? Oke, kita cek dulu. Sebelum delivery melakukan 품질 검사. Apakah benar? Yes, di sini tulisannya sebelum delivery harus cek atau memeriksa 품질 kualitas. Oke, jadi yang sebelah ini benar. Kemudian kita cek lagi. 서류를 제출해야 한다. Harus menyerahkan 서류. Apakah benar? Ya, di sini ada tulisan kalau sudah selesai 관련 서류를 담당자에게 제출해야 하며. Jadi, jika sudah selesai menyerahkan atau harus menyerahkan kepada 담당자 PIC atau penanggung jawab dokumen 관련 yang berkaitan. Jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Oke, ini dia arti secara keseluruhan kalimat pilihannya ya. Kita lanjut ke nomor 17. 외국인의 체류지 등록과 관련된 설명으로 알맞은 것은 무엇입니까? Apa yang benar dengan penjelasan yang berhubungan atau yang berkaitan 등록 dengan apa? Dengan registrasi atau pendaftaran 체류지, tempat 체류, tinggal 외국인, orang asing. Oke, kita langsung ke nomor 1. 한국에 들어온 외국인은
orang asing 들어온 yang masuk 한국에 ke Korea 주소 등록을 하지 않아도 된다. 아우도 된다. boleh, 지안, tidak. melakukan 등록 registrasi 주소, alamat. Apakah benar? Oke, di sini ada kata-kata 외국인이 orang asing 한국에 입국하면 jika masuk 입국하 ke negara 한국, Korea 90일 이내에 체류지 등록을 해야 합니다. potong di sini ya. 해야 합니다. harus melakukan 등록 registrasi 체류지 tempat tinggal ini dalam 90일 90 hari. Jadi kalau 여러분 dalam 90 hari itu harus nulis tempat tinggalnya ya. Kemudian apakah cocok dengan yang nomor 1? Salah ya. Kalau nomor 1 kan bilangnya nggak apa-apa nggak nulis. Nggak apa-apa nggak registrasi. Padahal diharuskan registrasi dalam 90 hari. Ya, 90 hari itu maksudnya 90 hari setelah kedatangan. Kita lanjut ke nomor 2. 체류지 신고를 하지 않으면 jika tidak melakukan 신고 laporan atau pelaporan 체류지 tempat tinggal 체류에 불이익이 생길 수 있다. bisa muncul 불이익 kerugian pada 체류 izin tinggal. Gitu. Apakah benar? Oke, kita lihat dulu. Di sini ada kata-kata 등록하지 않으면 jika tidak meregistrasi, maksudnya yang meregistrasi 체류지 ini ya. 벌금을 내야 하며 harus apa? Membayar. itu membayar 벌금. denda. Kemudian 장기 체류가 izin tinggal 장기 jangka panjang 제한될 수 있습니다. Bisa dibatasi. Apakah benar nomor 2? Yes, benar ya Robun. Jadi kalau kita nggak melaporkan atau nggak registrasi tempat tinggal, alamat tempat tinggalnya itu, kita bisa muncul atau mendapatkan kerugian pada izin tinggal ya. Jawabannya yang nomor 2. Kita cek dulu kenapa nomor 3 salah. 체류지 등록은 registrasi alamat tempat tinggal 공항에서만 할 수 있다. bisa dilakukan hanya pada 공항. 공항 apa? Bandara. Apakah benar? Oke, di sini bilang kalau 등록은 registrasinya 가까운 출입국 관리사무소에서 할 수 있고 bisa dilakukan di kantor imigrasi gacaun yang dekat gitu ya. Jadi bisa di 출입국 관리사무소 juga. Jadi nomor 3 salah. Kalau nomor 3 kan bilangnya hanya bisa di mana? Di 공항. Kita lihat lagi, kenapa nomor 4 salah? 등록 시 서류 준비는 persiapan 서류 dokumen si saat 등록 registrasi 하지 않아도 된다. boleh, 지안 tidak dilakukan. Apakah benar? No, salah ya. Karena di sini tulisannya 여권과 비자, 사진 등이 필요합니다. Membutuhkan apa? Membutuhkan paspor dan visa, kemudian sajin itu foto dan lain-lain. Jadi harus ada soryu jumbi ya. Harus kita mempersiapkan soryunya. Oke, jadi jawabannya yang nomor 2번. Ini dia arti secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. 건축 시공에 대한 설명으로 알맞은 것은 무엇입니까? Kita suruh nyari apa?
yang benar dengan penjelasan tentang konstruksi pembangunan konstruksi. Kita langsung lihat ke nomor 1. 공정 순서와 상관없이 공사를 진행해야 한다. Oke, 해야 한다. harus 진행하. menjalankan 공사 konstruksi 상관없이 tanpa memperdulikan atau tanpa memperhatikan 공정 순서와 순서 itu urutan 공정 proses. Apakah benar? Oke, salah ya. Kenapa? Di sini ada kata-kata 건축 공사 현장에서는 di area atau lingkup atau lapangan 공사 pembangunan konstruksi 필요합니다. memerlukan 관리 pengelolaan 공정 proses 철저한 yang apa? yang teliti. Jadi nomor 1 salah. Kalau nomor 1 kan bilangnya 상관없이. Padahal itu sangat penting ya. Sangat dibutuhkan. Kemudian kita ke nomor 2. 자재는 materialnya 아무데나 보관해도 된다. boleh 보관해 disimpan 아무데나 dimanapun. Apakah benar? Kita cari kata-kata 자재. Oh, ini ada di kalimat keberapa nih? Ketiga ya. 자재는 materialnya 정해진 장소에 보관하고 보관 disimpan di 장소 tempat 정해진 yang telah ditentukan. Jadi nomor 2 benar apa salah? Salah ya Robun, karena nomor 2 bilangnya itu dimanapun. Boleh disimpan dimanapun, padahal harusnya disimpan pada tempat yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke nomor 3. 공정이 늦어지면 jika terlambat 공정 prosesnya baru 보고해야 한다. harus melapor baru secara langsung. Apakah benar? Kita lihat. Apakah benar kira-kira? Oke, di sini ada kalimat 공정 지연 시. Si saat, 지연 delay. Ya, 지연 itu artinya delay atau telat. 지연 delay. 공정 prosesnya, maksudnya proses konstruksinya tersebut ya. 즉시 보고해야 합니다. harus 보고해 melapor 즉시. Saat itu juga. Itu ya. Jadi, apakah benar? Apakah cocok dengan nomor 3? Yes. Jawabannya nomor 3. Jadi, ini termasuk persamaan ya. 늦어지다 sama 지연. 지연 itu artinya delay, 늦어지다 juga delay. Artinya sama-sama telat. Jadi kalau telat prosesnya itu harus ngapor secara langsung. Ya. Oke. Kemudian nomor 4 kenapa salah? 마감 작업은 pekerjaan finishing atau penyelesaian 가장 먼저 해야 합니다. harus dilakukan 가장 먼저, 가장 paling 먼저 pertama. Apakah benar? Ya salah ya Robun. Namanya juga pekerjaan penyelesaian, pekerjaan finishing. Ya harus diselesaikan terakhir. Oke, jadi nomor 4 salah. Di sini ya Robun juga bisa lihat di 작업 순서에 따라. Menurut 순서 urutan 작업 pekerjaannya yaitu awalnya suruh ngapain? 기초 작업, yaitu pekerjaan 기초 dasar. Kemudian apa? Koma 구조물 설치, yaitu rakitan 구조물. Struktur. Jadi perakitan struktur atau pemasangan struktur. Habis gitu suruh ngapain? 마감 작업이 진행되며, yaitu 마감 작업. Jadi magang 작업nya itu dilakukan terakhir. Ini urutannya ya. Urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Jadi nomor 4 salah. Oke, ini arti secara keseluruhan dari pilihannya. Kita langsung ke nomor 19. Di sini kalimat perintahnya udah beda ya. Untuk nomor 19 sama 20.
다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut. Lalu pilihlah ke tulisan에 대한 tentang muat apa gitu ya. Kita langsung ke nomor 19. 이 글은 tulisan ini 그림입니까? tulisan에 대한 tentang muat apa gitu ya. Oke, kita suruh nulis tulisan ini tuh tulisan tentang apa sih gitu ya. Kita langsung cek di nomor 1. 직장에서 성희롱을 피해 cut action. kita langsung cek ke nomor 1. 직장에서 성희롱을 피하는 농담 방법. 방법 cara 농담 bercanda, pihanen yang piha itu menghindari, 성희롱. apa 성희롱? pelecehan seksual di 직장 tempat kerja. Oke, kemudian nomor 2, 성희롱을 통해 친밀감을 쌓는 방법. cara 쌓는. apa 쌓는? membangun atau menumpuk 친밀감, rasa keakraban 통해 melalui 성희롱, pelecehan seksual. kemudian yang nomor 3, 성희롱 발생 상황과 예방의 중요성. kita artikan 예방의 중요성 yaitu kepentingan 예방 dari pencegahan atau pentingnya pencegahan gitu juga bisa ya. gua dan 성희롱 발생 상황 situasi 발생 terjadinya 성희롱 pelecehan seksual. kemudian nomor 4, 성희롱이 조직 내 의사소통에 미치는 부정적인 영향. artinya apa? 영향, pengaruh, 부정적인, negatif, 미치는, yang berdampak, pada 의사소통, komunikasi, dalam 조직, organisasi. kemudian di sini ada 성희롱. maksudnya gimana? Ya, si pelecehan seksual itu mempengaruhi atau berpengaruh negatif yang berdampak pada komunikasi dalam organisasi gitu ya. Oke, ini arti secara keseluruhan guys. Kira-kira tentang apa sih bacaan ini kalau 여러분 baca? Oke, kita baca dulu ya. 직장에서의 성희롱은 pelecehan seksual di tempat kerja 개인에게 불쾌감을 줄 수 있고 bisa memberikan 불쾌감 rasa ketidaknyamanan kepada 개인 individu atau pribadi. dan 조직의 분위기에도 악영향을 미칩니다. dan apa? 미칩니다. berdampak 악영향 negatif atau berdampak buruk itu juga bisa. itu juga pada 분위기, suasana 조직, organisasi. kemudian hal ini 말, 행동, 눈빛 등 다양한 방식으로 나타날 수 있으며 bisa 나타나, muncul, dengan bangsik, cara, dayangan yang beragam. Seperti apa aja? Seperti numpit, tatapan mata, 행동, perilaku atau perbuatan, mal, perkataan, dan lain-lain. Kemudian, 장난이나 치밀함으로도 정당화될 수 없습니다. Oke, dipotong di sini dulu ya. 장난이나 친밀함. 장난 itu lelucon atau bercandaan, ina atau 치밀함 itu kedekatan ya, atau keakraban juga bisa. 도 juga 정당화될 수 없습니다. tidak bisa 정당화, dibenarkan gitu ya. jadi 성희롱 bisa muncul dalam berbagai macam cara ya. bisa mata,
kemudian perilaku, perkataan, sama kayak misalnya lelucon atau cimiram, kayak kedekatan, sosok deket gitu. Itu juga nggak bisa dibenarkan ya. kemudian 성희롱을 예방하려면 jika mau 예방 mencegah 성희롱 pelecehan seksual 서로에 대한 존중이 필수적입니다. 필수적입니다. penting. Junjung menghormati edehan terhadap soro satu sama lain. Oke, dari bacaan ini berarti pilihannya yang mana yang tepat nih? Jawabannya adalah yang nomor 3, yaitu bacaannya itu tentang situasi terjadinya pelecehan seksual dan pentingnya pencegahan ya. Jawabannya adalah nomor 3. Kenapa nomor 1 salah? Nomor 1 itu bukan tentang cara, guys. Bukan tentang cara. Kalau tentang cara berarti ada isinya, itu ada caranya, kayak misalnya cara mencegah itu harus kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu gitu ya. Tapi isi di tulisan ini bukan tentang pencegahan. Jadi tentang situasi terjadinya si pelecehan seksual itu apa aja gitu. Terus cara pencegahannya itu apa aja? Ini ya, ada cara pencegahan, yaitu penting apa? Menghormati terhadap satu sama lain gitu. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2, kenapa nomor 2 salah? Karena nomor 2 juga bukan cara membangun keakraban, guys. Ini sangat gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Ini itu juga termasuk pelecehan seksual ya. Masa iya cara membangun keakraban melalui pelecehan seksual itu 범죄, guys ya, 범죄. Kemudian nomor 4 kenapa salah? Ya, nomor 4 itu hanya membicarakan bahwa pengaruh negatif dari 성희롱, si pelecehan seksual yang berdampak pada komunikasi dalam organisasi. Dia hanya ngasih tahu pengaruh negatif dari pelecehan seksual. Gitu. Nggak ngejelasin bahwa itu ada pentingnya pencegahan, terus apa aja sih yang bisa terjadi dalam pelecehan seksual. Ya, apa aja yang menyebabkan pelecehan seksual, itu nggak masuk ke nomor 4 gitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, kita baca lagi ya. Di sini masih dengan tulisan suruh nyari. Bacaan ini tuh tentang tulisan apa sih? Kita langsung ke nomor 1. 고시원 생활의 장단점에 대한 글. Tulisan tentang plus minus. Plus minus itu maksudnya ya positif negatif ya. Dari 생활 itu kehidupan atau tinggal juga bisa. 고시원 di asrama kecil. 고시원 itu asrama kecil ya. kemudian nomor 2, 주거 공간의 장단점을 비교한 글. Tulisan 비교한 yang membandingkan 장단점 plus minus 공간. 공간 itu apa? Ruangan. 주거 hunian. Jadi dia ngomongin tentang plus minus dari perbandingan ruangan hunian. kemudian nomor 3, 아파트 구매 방법에 대한 글. Tulisan tentang cara pembelian 아파트. kemudian nomor 4, 한국에서 집을 짓는 절차에 대한 글. Tulisan tentang 절차 prosedur 짓는 yang membangun 집 rumah 한국에서 di Korea. Kita Sam kasih ini ya tulisannya ya. Tulisan dari artinya ini nanti 여러분 bisa tulis. Oke, kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Sebelumnya kita harus baca dulu ya. Mau nggak mau kita harus baca, guys. Why? Iya, karena kita disuruh nyari tulisannya tentang apa gitu ya. Oke, kita langsung ke kalimat pertama. 한국에는 di Korea 아파트 단독 주택 고시원 등 다양한 주거 형태가 있습니다. Ada atau memiliki 형태 tipe 주거 hunian atau tempat tinggal dagangan yang beragam atau yang beraneka ragam. Seperti apa aja? 고시원, asrama kecil, 단독주택, itu apa? Perumahan elit, 아파트, apartemen, dan lain
lain. Oke. Kita sudah baca kalimat pertama. Berarti kan kita bisa ngerti nih. Ini lagi ngomongin apa? Tentang 주거 형태. Ada ngomongin tentang 주거 형태nya ya. Kemudian kita ke kalimat kedua. Ngomongin apa sih? Kita baca dulu. 각 형태는 yaitu tipe 각 masing-masing 가격, 공간, 위치, 생활 방식 등에 따라 선택됩니다. Jadi 선택됩니다. dipilih에 따라 menurut apa? Di sini ada koma-koma ya, bisa diartikan dari depan dulu. 가격, harga, 공간, ruangan, 위치, letak, 생활 방식. 방식 itu cara, 생활 tinggal atau cara kehidupan juga boleh. 등 dan lain-lain. Kemudian 예를 들어 고시원은 예를 들어 itu contohnya 고시원은 asrama kecil 비용이 저렴하지만 biayanya 저렴 murah 지만 namun 공간이 좁고 ruangannya sempit dan apartemen 편의시설이 yaitu fasilitas kenyamanan 갖추어져 있지만 갖추어져 it artinya dilengkapi 잘 dengan baik 지만 namun 가격이 높을 수 있습니다. 가격 harganya it bisa naik atau tinggi gitu ya. Oke, kira-kira tentang apa berarti? Jawabannya adalah yang nomor 2. 주거 공간의 장단점을 비교한 글. Jadi tulisan yang membandingkan 장단점 yaitu kelebihan dan kekurangan atau plus minus 공간, ruangan, juga tempat tinggal atau hunian gitu ya. Jadi ini kayak perbandingannya gitu guys, perbandingan kelebihan sama kekurangannya. Dilihatnya dari mana? Ya di sini dia bandingin go시원 sama apartemen. Nah, dikasih tahu juga go시원nya, kelebihan sama kekurangannya go시원. Kelebihannya apa? 비용이 저렴하다. yaitu murah, biayanya murah, tapi 공간이 좁고 ruangannya sempit. Nah, kalau apartemen itu fasilitasnya oke, tapi harganya bisa naik atau tinggi. Gitu ya. Oke. Kita lihat kenapa nomor 1 salah. Di sini tulisannya adalah 고시원 생활의 장단점에 대한 글, yaitu tulisan tentang kelebihan dan kekurangan dari tinggal di 고시원. Apakah benar? Enggak. Karena enggak cuma ngomongin 고시원, tapi ngomongin apartemen juga ya. Oke, kemudian nomor 3, 아파트 구매 방법에 대한 글, yaitu tulisan tentang cara membeli apartemen. Ini juga salah. Enggak ada caranya, guys. Enggak ada caranya. Kemudian nomor 4, kenapa salah? Karena artinya adalah tulisan tentang prosedur membangun rumah di Korea. Ini juga salah. Nggak ada prosedur pembangunan rumah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 2. Oke, sampai sini dulu pembahasan tryout pertama IPS topik yang ilgi. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Annyeong!